Halo teman-teman, kembali lagi di Keset Politik, channel tempat rakyat kecil berdiskusi dan bersuara. Teman-teman, koruptor makin pucat, manusia-manusia serakah ini makin panik ketakutan. RUU perampasan aset akhirnya benar-benar akan dibahas secara serius. Bahkan kabarnya, para dewan yang terhormat itu akan gaspol demi RUU ini. Yang jadi pertanyaannya, beranikah DPR menepati janjinya? Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Dia telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan, dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Kalau RUU perampasan aset ini disahkan, uang korupsi bisa balik buat bangun sekolah dan jalanan gratis. Kedengarannya bagus kan? Tapi coba tebak, siapa yang bertugas ngetok palunya? DPR. Menurut kalian, mungkinkah seseorang bikin aturan yang bisa memiskinkan dirinya sendiri? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar, kita bahas sampai tuntas. Sebelum kita bongkar permainan di balik isu ini, saya minta satu hal dari kalian yang peduli sama masa depan negeri ini. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sekarang juga. Langkah kecil kalian ini bukan cuma buat bantu channel ini, tapi buat melipat gandakan suara rakyat agar narasi persatuan kita menembus dinding-dinding kekuasaan dan didengar para mafia serta pejabat korup yang selama ini merampas hak kita. Dan khusus hari ini, absen di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa rakyat kecil dari Aceh sampai Papua sudah bersatu, sadar hukum, dan siap mengawal uang negara. Tonton video ini sampai detik terakhir tanpa di-skip, agar edukasi ini utuh dan kita tidak mudah diadu domba. Mari kita mulai pembahasannya. Wah, kita sebagai rakyat kecil jadi nggak sabar menanti RUU perampasan aset ini segera disahkan. Semoga para dewan yang kita cintai ini benar-benar menepati janjinya. Teman-teman, menurut kalian gimana? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Ujian terbesar RUU perampasan aset saat ini tidak lagi terletak pada draft atau lembaran naskah akademisnya, melainkan pada keberanian serta ketulusan para wakil rakyat di Senayan dan pemerintah untuk merealisasikannya. Bola panas kini sepenuhnya berada di tangan DPR. Pertanyaan besar yang bergulir di tengah masyarakat sangat sederhana. Apakah mereka benar-benar berniat mengesahkan aturan ini demi menyelamatkan keuangan negara? Ataukah isu ini sekadar dijadikan komoditas politik untuk meredam amarah publik sementara waktu? Dalam dinamika politik, logika masyarakat awam seringkali diuji. Mengharapkan lembaga legislatif mengesahkan undang-undang yang berpotensi memiskinkan para pejabat nakal, ibarat meminta seseorang menyerahkan kunci rumahnya sendiri kepada penegak hukum. Inilah yang membuat publik skeptis. Selama bertahun-tahun, RUU perampasan aset selalu masuk dalam daftar prioritas pembahasan, tetapi berulang kali pula jalannya melambat, tertunda, atau sengaja diulur-ulur dengan berbagai alasan teknis dan administratif. Namun, peta permainan hari ini telah berubah secara mendasar. Kita tidak lagi hidup di era ketika keputusan politik bisa dibuat secara tertutup di balik pintu rapat yang terkunci. Era digital dan kehadiran media sosial telah mengubah setiap warga negara menjadi pengawas langsung. Saat ini, masyarakat menuntut proses pembahasan aturan hukum dilakukan secara terbuka dan dapat diakses melalui siaran langsung. Keterbukaan ini menjadi kunci utama. Melalui siaran transparan, publik dapat menilai secara langsung mana anggota dewan yang sungguh-sungguh memperjuangkan hak masyarakat
dan mana yang sibuk bersilat lidah menggunakan istilah-istilah rumit hanya untuk mengulur waktu serta melindungi kepentingan kelompoknya. Tekanan publik adalah satu-satunya instrumen yang bisa memastikan aturan ini tidak menguap begitu saja. Tanpa pengawasan yang ketat dan suara yang konsisten dari masyarakat luas, isu besar seperti ini sangat rawan ditenggelamkan oleh dinamika berita lain. Ketika masyarakat diam, celah politik akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang merasa terancam untuk menyelipkan pasal-pasal kompromi yang melunakkan sanksi. Oleh karena itu, penyatuan suara masyarakat menjadi krusial. Pengawalan terhadap RUU perampasan aset bukan sekadar urusan mendukung salah satu figur atau kelompok politik, melainkan upaya bersama untuk menegakkan keadilan dan mengamankan kekayaan negara. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sedang dipertaruhkan. Jika RUU ini berhasil disahkan tanpa pasal-pasal titipan yang melemahkan, hal tersebut akan menjadi momentum sejarah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaliknya, jika aturan ini kembali dijegal atau diam-diam diabaikan, maka catatan sejarah akan mengingat siapa saja pihak yang memilih berpihak kepada kenyamanan kelompok ketimbang kepentingan rakyat banyak. Teman-teman, melalui RUU perampasan aset, semua hak-hak rakyat yang dicuri akan bisa kembali ke rakyat. Ini merupakan kabar baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, silakan tulis dukungan kalian semua di kolom komentar agar harapan ini tidak menjadi harapan palsu. Teman-teman, yuk kita simak lagi. Mengapa perjuangan mengawal aturan perampasan aset ini menjadi begitu krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya sangat sederhana. Karena setiap rupiah yang ditilap oleh para pejabat korup dan kelompok mafia sebenarnya adalah uang yang dicabut langsung dari hak-hak dasar rakyat kecil. Ketika kita berbicara tentang aset yang dirampas kembali oleh negara, kita sedang membicarakan masa depan anak-anak kita, kualitas pelayanan kesehatan keluarga kita, serta kelayakan jalan dan jembatan yang kita lewati setiap hari untuk mencari nafkah. Selama bertahun-tahun, masyarakat disajikan pemandangan yang sangat melukai rasa keadilan. Kita melihat oknum-oknum yang dengan santainya memamerkan gaya hidup serba mewah di media sosial, mengoleksi deretan kendaraan mahal di garasi rumah mereka, membeli properti megah di luar negeri, hingga menggelar pesta-pesta mewah yang menelan biaya miliaran rupiah. Semua kemewahan tersebut berdiri di atas penderitaan rakyat yang harus bersusah payah mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara sebagian kecil orang menikmati harta yang bukan haknya, jutaan rakyat kecil harus mengurut dada melihat gedung sekolah yang roboh, puskesmas yang kekurangan obat-obatan, atau jalanan desa yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki hingga memakan korban jiwa. Skema perampasan aset ini hadir sebagai jawaban atas ketidakadilan tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa seluruh harta kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi tidak boleh lagi disembunyikan atau diwariskan kepada keturunan mereka. Negara akan mengambil alih secara total dan mengembalikan seluruh kekayaan tersebut ke dalam kas publik. Uang hasil sitaan itu bukan untuk diendapkan di dalam brankas pemerintah, apalagi dibagi-bagikan kepada kelompok kepentingan tertentu, melainkan wajib dialokasikan kembali secara nyata untuk pembangunan fasilitas umum yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bayangkan jika puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah uang negara yang selama ini hilang menguap bisa disedot kembali secara utuh. Anggaran sebesar itu secara langsung sanggup memperbaiki ribuan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, agar anak-anak rakyat kecil bisa belajar dengan aman dan layak. Dana tersebut mampu membiayai pengobatan gratis dan melengkapi fasilitas rumah sakit daerah, agar masyarakat kurang mampu tidak perlu lagi ditolak saat membutuhkan perawatan medis darurat. Uang itu juga dapat dipakai untuk membangun jaringan infrastruktur pertanian, saluran irigasi, serta jalan-jalan logistik sehingga para petani dan pedagang kecil dapat menjual hasil buminya dengan biaya yang jauh lebih murah. Inilah alasan utama mengapa narasi perampasan aset bukan sekadar debat pasal-pasal hukum yang kaku di dalam ruang sidang Senayan. Ini adalah gerakan moral untuk merebut kembali hak-hak publik yang telah dirampok secara sistematis. Ketika harta hasil kejahatan dicabut sampai ke akar-akarnya, kita sedang memutus rantai impunitas yang selama ini membuat para pejabat nakal merasa kebal hukum. Selama ini mereka menganggap risiko tertangkap sangat sebanding dengan hasil kekayaan yang bisa disembunyikan untuk anak cucu mereka. Dengan mengembalikan fungsi harta tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, kita sedang mengembalikan martabat hukum bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Penyelamatan uang negara melalui perampasan aset
adalah fondasi utama menuju kemandirian bangsa. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan kebocoran anggaran negara ditutup dengan menambah beban utang atau menaikkan pajak yang mencekik rakyat kecil, sementara pintu-pintu kebocoran di tingkat atas dibiarkan terbuka lebar. Mengawal pengesahan instrumen hukum ini berarti kita sedang memperjuangkan agar keringat dan kerja keras rakyat melalui pajak benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, bukan berakhir di kantong-kantong pribadi para pemburu rente dan mafia kekuasaan. Ancaman terbesar bagi para koruptor dan mafia kekuasaan sebenarnya bukanlah dinginnya dinding penjara atau baju tahanan yang mereka kenakan di depan kamera. Realita di lapangan selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa sanksi pidana kurungan seringkali tidak lagi memberikan efek jera yang memadai. Penjara dalam sistem hukum yang masih memiliki celah kerap dapat disiasati. Kita sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana para pejabat nakal tetap bisa tersenyum lebar saat divonis, berpura-pura sakit agar mendapat perawatan khusus, atau bahkan mengendalikan bisnis dan mempengaruhi berbagai pihak dari dalam sel dengan memanfaatkan fasilitas mewah yang bisa dibeli dengan uang. Bagi kelompok yang biasa hidup bergelimang harta dari hasil menindas rakyat, penjara hanyalah sebuah masa penantian sementara. Mereka rela kehilangan kebebasan selama beberapa tahun, asalkan setelah menghirup udara bebas, seluruh kekayaan, rumah megah, deretan mobil mewah, dan simpanan rekening atas nama keluarga atau kelompok mereka tetap utuh tak tersentuh. Logika inilah yang membuat aksi pencurian uang negara terus berulang dari generasi ke generasi. Risiko masuk penjara dianggap sebagai biaya kecil dibandingkan keuntungan melimpah yang bisa dinikmati hingga anak cucu. Kehadiran mekanisme perampasan aset secara total membalikan seluruh perhitungan tersebut. Aturan ini menciptakan spektrum ketakutan baru yang jauh lebih menakutkan bagi para koruptor. Ancaman menjadi miskin seketika dan kehilangan seluruh panggung sosial. Ketika hukum tidak hanya mengurung badan tetapi juga menyapu bersih seluruh harta kekayaan hasil kejahatan hingga ke akar-akarnya, maka gengsi, status, dan kekuatan politik yang selama ini mereka banggakan akan runtuh tanpa sisa. Inilah alasan mendasar mengapa para koruptor dan pelindung mereka jauh lebih gentar menghadapi RUU perampasan aset dibandingkan sanksi penjara puluhan tahun sekalipun. Harta adalah sumber daya utama mereka untuk membeli pengaruh, menyewa pengacara mahal, membungkam kritik, serta menjaga jaringan kekuasaan tetap bergerak. Tanpa harta hasil korupsi tersebut, mereka tidak lagi memiliki daya untuk mengatur permainan di balik layar. Mereka dihancurkan tepat pada titik yang paling mereka sayangi, yaitu kesenangan duniawi dan pengaruh sosial yang dibeli dari uang rakyat. Sanksi pemiskinan ini juga memutus rantai impunitas secara permanen. Ketika seorang pejabat tahu bahwa aksi kejahatannya akan berujung pada penyitaan seluruh aset keluarga yang diperoleh secara tidak sah, motivasi untuk melakukan korupsi akan turun secara drastis. Tidak ada lagi ilusi bahwa hasil kejahatan bisa dititipkan kepada kerabat atau disembunyikan dalam bentuk investasi lain. Sistem ini akan melacak dan menarik kembali setiap sen yang mengalir ke tempat yang tidak seharusnya. Pemberlakuan aturan perampasan aset adalah langkah paling nyata untuk mengembalikan martabat keadilan di negeri ini. Sudah terlalu lama rakyat kecil disuguhkan ketidakadilan yang menyayat hati, di mana pencuri kecil dihukum berat tanpa ampun, sementara perampok uang negara triliunan rupiah bisa tetap hidup nyaman setelah menjalani hukuman yang relatif singkat. Dengan memiskinkan para koruptor dan mengambil kembali hak-hak publik, negara mengirimkan pesan yang sangat tegas dan tidak tergoyahkan. Kejahatan terhadap uang rakyat tidak akan pernah lagi memberikan keuntungan bagi pelakunya. Kehancuran finansial dan sosial adalah harga mutlak yang harus dibayar oleh siapapun yang berani merampok masa depan bangsa. Teman-teman, di penghujung pembahasan ini, ada satu hal besar yang ingin kita tegaskan bersama. Harapan utama kita sebagai rakyat kecil bermuara kepada para wakil rakyat di DPR dan Bapak Presiden. Kepada para anggota DPR yang terhormat, khususnya mereka yang dengan tulus bekerja dan sungguh-sungguh mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, jangan pernah merasa ragu, dan jangan pernah merasa takut untuk memperjuangkan kebenaran. Ingatlah bahwa dalam setiap langkah lurus yang Bapak dan Ibu ambil demi kepentingan bangsa, seluruh rakyat Indonesia berdiri kokoh tepat di belakang Anda semua. Gelar, Wakil Rakyat yang Terhormat, bukanlah sekadar sebutan tanpa makna atau jabatan tinggi yang melekat pada kursi empuk di Senayan. Gelar itu adalah sebuah amanah besar, sebuah janji suci yang harus dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Kami, rakyat Indonesia dari berbagai penjuru daerah, sangat berharap DPR dapat menepati janjinya untuk tidak lagi mengulur waktu. Kami menuntut agar RUU perampasan aset ini segera dirancang, dibahas secara terbuka,
dan disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah ujian nyata untuk membuktikan apakah Senayan benar-benar rumah bagi seluruh rakyat, atau justru panggung perlindungan bagi segelintir kelompok. Di saat yang sama, kita juga harus memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam komitmennya menumpas habis para koruptor dan jaringan mafia yang selama ini menggerogoti serta mencuri uang negara. Langkah tegas dari pimpinan tertinggi negara sangat dibutuhkan untuk memotong mata rantai ketidakadilan ini. Ketika pemerintah dan lembaga penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap para maling uang rakyat, rakyat siap berada di barisan paling depan untuk mengawal setiap kebijakan berani tersebut. Namun, penting untuk kita garis bawahi bersama bahwa video ini dibuat sama sekali bukan untuk menyudutkan atau membenci pihak manapun secara personal. Tujuan utama dari hadirnya konten ini adalah murni untuk menggaungkan, menyuarakan, serta menyatukan jeritan hati rakyat kecil yang sudah sangat merindukan keadilan yang sejati. Kita tidak sedang menyebarkan kebencian, melainkan sedang memperjuangkan hak-hak dasar kita yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini, mari kita menjadi masyarakat yang cerdas dan beradab. Jangan pernah kita mencaci maki siapapun dengan kata-kata kasar. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu liar, ujaran kebencian, atau upaya adu domba yang sengaja diciptakan untuk memecah belah fokus perjuangan kita. Kematangan kita sebagai bangsa diuji dari cara kita menyuarakan kebenaran. Kita tidak butuh kekerasan atau amarah yang merusak. Yang kita butuhkan adalah kecerdasan dalam berpikir, konsistensi dalam mengawal aturan hukum, serta keteguhan dalam bersatu. Mari kita buktikan bahwa suara rakyat kecil bukan suara yang bisa diabaikan begitu saja. Dengan menyatukan langkah, tetap tenang, tidak terprovokasi, dan terus menyuarakan edukasi hukum seperti ini, kita sedang membangun fondasi Indonesia yang bersih dari korupsi. Tetap jaga kedamaian, jaga persatuan, dan mari kita kawal bersama pengesahan RUU Perampasan Aset demi masa depan anak cucu kita dan keberlanjutan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jangan mencaci maki siapapun. Tunjukkan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas, netizen yang budiman. Teman-teman, kini saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Mantap. Teman-teman, kalau boleh bicara jujur, tanpa istilah-istilah politik yang memusingkan, perasaan kita sebagai rakyat kecil sebenarnya sangat sederhana. Kita ini sudah capek dibohongi dan ditindas. Teman-teman, setiap hari kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, hanya untuk menyambung hidup, untuk bayar pajak, untuk bayar sekolah anak, dan untuk beli beras yang harganya terus naik. Tapi teman-teman, di saat yang sama, kita hampir tiap minggu melihat berita pejabat atau oknum tertangkap karena memakan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Teman-teman, yang bikin kesal sewaktu ditangkap dan dituntun oleh polisi atau oleh penegak hukum, wajah mereka sama sekali tidak memiliki rasa malu. Mereka masih bisa tersenyum, melambaikan tangan, dan bahkan tetap kelihatan segar bugar. Kenapa mereka bisa sesantai itu, teman-teman? Jawabannya sangat jelas. Karena hukum kita selama ini cuma menakuti badannya, bukan hartanya. Teman-teman, mereka, para pejabat korup itu, tahu penjara di negeri ini seringkali bisa diatur. Ada yang pura-pura sakit supaya bisa dirawat di rumah sakit mewah. Ada yang dapat kamar sel ber-AC lengkap dengan fasilitas nyaman. Dan ada juga yang hukumannya dipotong sana-sini sampai cepat bebas.
Begitu keluar penjara, rumah mewah mereka masih berdiri megah. Mobil-mobil mahal di garasi masih berjejer. Dan tabungan mereka di bank masih utuh untuk diwariskan ke anak cucu. Buat mereka, masuk penjara beberapa tahun itu cuma dianggap istirahat sejenak. Sementara hasilnya bikin mereka kaya raya 7 turunan. Teman-teman, inilah alasan utama kenapa RUU perampasan aset sifatnya mati-matian harus kita kawal sampai sah. Kita sebagai rakyat tidak boleh menyerah, teman-teman. Undang-undang ini adalah kunci untuk mencabut akar kejahatan mereka. Melalui aturan ini, negara tidak cuma mengurung fisiknya, tapi menyapu bersih seluruh harta kekayaan hasil mencuri uang rakyat sampai mereka benar-benar miskin. Teman-teman, bagi para pejabat korup dan mafia kekuasaan, dimiskinkan dan kehilangan panggung sosial itu jauh lebih menakutkan daripada dinginnya sel penjara. Karena tanpa uang, mereka tidak punya lagi kekuasaan untuk mengatur hukum dari belakang layar. Teman-teman, coba kita bayangkan bersama-sama. Kalau uang triliunan rupiah yang dicuri itu disita dan dikembalikan ke negara, manfaatnya langsung terasa di perut dan kehidupan rakyat kecil seperti kita ini. Uang itu bisa dipakai untuk menggratiskan sekolah anak-anak kita, melengkapi obat-obatan di puskesmas desa, memperbaiki jalan-jalanan rusak yang sering bikin warga kecelakaan, dan membantu modal usaha buat pedagang kecil serta para petani. Uang negara itu pada dasarnya adalah keringat rakyat. Maka teman-teman, sudah sepantasnya kembali untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Teman-teman, sekarang bola panasnya ada di tangan bapak-bapak yang duduk di DPR dan pemerintah. Logika kita sebagai orang awam tentu bertanya-tanya, berani tidak anggota dewan yang kita cintai ini mengesahkan aturan yang bisa memiskinkan pejabat nakal? Jangan sampai RUU perampasan aset ini cuma dijadikan bahan obral janji manis pas kampanye atau cuma dibuat sandiwara untuk menenangkan amarah publik. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai rakyat kecil tidak boleh diam atau jadi penonton saja. Kita dukung penuh niat baik dari Presiden Prabowo dan anggota DPR yang benar-benar jujur serta berani pasang badan membela rakyat. Tapi di saat yang sama, kita harus tetap kritis. Kita harus bersatu dan memanfaatkan media sosial untuk mengawasi setiap prosesnya. Teman-teman, jangan mau diadu domba oleh isu-isu yang memecah belah kita. Kita harus jadi rakyat yang cerdas. Sampaikanlah kritik dengan sopan tanpa mencaci maki siapapun. Dan mari kita bergandengan tangan teman-teman. Kita satukan kekuatan, kita tunjukkan bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke yang ada di kota maupun di pelosok desa sudah bersatu, menyuarakan hal yang sama, menggaungkan narasi persatuan. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya juga sedikit pilek, belum sembuh. Jadi, kalau suaranya agak bindeng, harap maklum teman-teman. Yang penting, kita tetap mengedukasi masyarakat, kita tetap menggaungkan narasi persatuan demi bangsa dan negara. Teman-teman,
Menjadi kritis adalah cara kita untuk mencintai negeri ini agar pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini Keset Politik dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, saya host Keset Politik undur diri. Terima kasih. See you next time. Merdeka!